Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Fadilah dengan NIM 12070500007 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai simulasi memory management, file system, dan disk management menggunakan OS simulator atau OS SIM. Nah, yang pertama kita akan simulasikan di memory management. Nah, kita bisa pilih yang RAM ini ya, memori. Nah, memory management ini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada fixed size. Ini tuh yang udah di fix. Lalu ada variable size, pagination, dan segmentation. Nah, yang akan saya bahas itu adalah yang 3 ini ya, yang variable size, pagination, dan segmentation. Di variable size sendiri terdapat 3 allocation policy. Yang pertama ada first speed, base speed, dan worst speed. Nah, kita coba dulu yang variable size first speed ya. Oke, untuk yang first speed, pertama kita bikin dulu beberapa proses, yaitu proses pertama, size-nya 1, durasinya 2 aja deh. Oke, lalu proses kedua, kita namai P2 aja. Ini 1, tetap durasinya 1. Terus P3 ini 4. Durasinya 1. Durasinya 2 deh. Lalu P4 size-nya 2, durasi 1. P5-nya size 1, 1. Nah, kita akan coba per step by step ya. Nah, ini yang pertama P1, lalu ini P2. Ini P1-nya masih ada di sini karena durasinya itu 2 ya. Lalu setelah ini hilang kan yang ini karena durasinya udah selesai. Langsung ini P3. Nah, langsung P4 langsung ke bawahnya. Nah, ini kan size P5 itu 1. Nah, ini akan mengisi di 4 karena kita lihat dulu deh. Kan betul proses 5 ini akan tersimpan di 4 karena first speed itu mencari prememori yang sama atau lebih besar dan dicari dari atas terlebih dahulu. Partisi pertama yang memenuhi persyaratan, alokasi memori akan menjadi lebih cepat juga. Tapi di first speed ini ada beberapa kekurangan sih, yaitu memori yang terbuang jadi lebih banyak, kadang gitu. Nah, selanjutnya kita ke yang kita coba yang base speed ya. Nah, variable size yang base speed. Nah, di base speed ini update P1-nya jadi 2, ini 1. Terus P2-nya itu berapa ya? 2. Durasinya 1. P3-nya kita ini ubah jadi 1. P4 kita ubah jadi P2.
lalu P5-nya jadi tetap. Nah, kita coba ya per step by step. Nah, ini P1 di sini. Ini durasinya kan 1 ya. Ini P2 di sini karena P1-nya keluar, maka yang ini 2 ini kosong. Lalu diisi P2 karena sama gitu size-nya. Lalu ke P3 di sini dari 6 ke 9. Lalu nah, karena P4-nya itu 2, dia akan mengisi lagi yang dari atasnya ini karena size-nya sama. Nah, untuk yang 5, proses 5 akan dia itu akan mencari yang sekiranya bakal sama gitu tapi dilihat dari atas terlebih dahulu. Nah, proses 5 ini bisa masuk ke 4 karena tadi itu yang 4-nya itu ini kosong ya. Jadi base bit ini mendahulukan frame memori yang ukurannya sama terlebih dahulu gitu. Jadi hampir mirip dengan first bit ya. Kayak ini occupation report-nya. Nah, setelah itu kita coba yang ke worst bit ya. Kita coba worst bit. Masih di variable size. Nah, kalau worst bit ini kita ubah dulu beberapa ya. Ini P1 size-nya 2 masih sama sih. 224 21. Kita sama aja ya. Nah, kita lihat gimana sih bedanya sama yang sebelum-sebelumnya. Ini P1, proses 2, proses 3, proses 4, proses 5. Kelihatan kan bedanya. Kalau base bit itu bakalan menggunakan yang menggunakan blok yang memori yang tidak digunakan. Kalau dari worst bit ini akan membuat memori baru dari setiap prosesnya. Jadi setiap ada proses baru maka terus akan bertambah ke bawah terus ke sini. Jadi banyak kurang efisien karena banyak memori yang akan cepat full dan banyak external fragment. Nah, yang kosong-kosong ini yang external fragment yang tidak bisa atau belum bisa dipakai. Jadi jika sudah full sampai akhir, sampai full memorinya, jadi memorinya itu harus di reset terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk first bit, base bit, dan worst bit. Nah, sekarang kita ke proses yang selanjutnya itu pegging. Bentar. Selanjutnya ke pagination. Nah, untuk pagination-nya itu pilih page size-nya itu kita pilih 4 aja ya. Nah, udah pagination atau pegging ini jadi setiap prosesnya itu akan langsung dibuat 4 seperti ini loh, blok-bloknya itu akan dibuat 4 sesuai dengan page size yang kita pilih tadi, kan 4 unit. Nah, kita coba dulu deh proses P1 ya. P1. Nah, ini
size-nya 6, durasinya 2 deh, 2. Oke, ini P2, size-nya size-nya 4, ininya 2 deh. Lalu P3, size-nya 3, nya 1. Lalu ada P4, size-nya itu 4, nya 1. Oke, kita mulai ya berproses. Nah, ini untuk proses 1. Nah, karena ini satu proses ini atau suatu blok packingnya itu ada terisi 4, terus proses 1 itu size-nya 6, maka sisanya yaitu 2 akan masuk ke page selanjutnya. Nah, di page yang kedua ini. Tapi di sini terdapat internal fragment. Nah, di internal fragmentnya itu sisa dari prosesnya ini. Terus internal fragment tuh nggak bisa dipakai selama si prosesnya itu masih berjalan. Nah, kita lanjutnya next step proses kedua. Nah, proses kedua ini ininya 4 kan, jadi sesuai lah. Langsung masuk, langsung proses 3. Nah, proses 3 ini kan isinya tuh 3, size-nya itu 3. Nah, ini di sini jadi tersisa apa namanya tuh, internal fragment-nya 1. Nah, selanjutnya yaitu 4. Nah, langsung ke isi lagi di sini 4. Seperti itu. Jadi karena yang step pertama itu kan ada 6 ya. Jadi dia memaksimalkan ke bawah dulu. Ke bawah yang terdapat internal fragment dan tidak dapat dipakai. Oke. Mungkin selanjutnya ke segmentation. Nah, kita ke segmentation. Ini tetap aja gak diubah ya. Pertama kita bikin. Nah, di segmentation ini ada 3 blok data. Jadi dibikin 3 blok. Nah, untuk pertama proses 1 size-nya kita buat 6 aja. 6 durasi 1. Nah, karena ini 6, kita harus membagi si segmennya itu, jadi bisa 222 atau 123. Kita bikin 123 aja ya. 123. Ini harus sama dengan size-nya, jumlahnya itu. Biasanya kalau error gini tuh di uncheck dulu loadnya dan lalu di update lagi, di checklist lagi. Nah, kita bikin proses 2. P2 nya itu sininya 9 deh. Ini 1, kita bikin 144. Jangan lupa update. Nah, lanjut bikin P3 ya.
size-nya kita bikin 12 aja, ininya 1, size-nya 3, 4, 4. Kurang ya, 3, 4, 5 deh. Dan nah, kita akan load yang proses pertama ya. Nah, jadi si prosesnya itu akan dibagi menjadi 3 blok segmen. Nah, ini untuk proses pertama, ini 1, 2, 3 kan. Lalu, nah ini proses kedua. Ini kan yang kedua itu ada 144. Nah, ini satunya itu pakai yang setelah proses 1. Proses 1 kan tadi ada 1, 2, 3. Nah, ini juga masuk ke sini. Nah, langsung kita ke proses 3. Nah, proses 3-nya juga sama. Ini kan tadi itu ada 3, 4, 5. Nah, 3, 4-nya itu menggunakan segmen yang dipakai sebelumnya, yang dipakai sama proses 2 gitu. Jadi, seperti ini. Nah, sepertinya untuk manajemen memori lumayan jelas ya. Kita pindah ke file system. Ini. Nah, ini yang file system ini. File system ini yaitu sistem berkas atau metode untuk memberi nama pada berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Nah, di file system ini, di simulasi ini terdapat 2 allocation method. Yang pertama link allocation, file allocation table (FAT), dan yang kedua index allocation at triple indirect block Unix. Nah, untuk yang pertama kita coba di link allocation file (FAT). Untuk block size-nya kita pilih 1, memory size-nya 4 tetap. Nah, ini di sini dari 0 sampai 127 itu block containing diisi dengan file system administration information. Nah, jadi kita itu bakalan mulai dari 128. Nah, ini kan warna hijau. Warna hijau ini dari si folder si ini. Jadi setiap kita membuat folder, di sini akan terdapat initial block yang dipakai. Nah, kita coba bikin bikin folder, misal folder kuliah. Nah, ini langsung terisi di 129. Di sini bisa kita lihat. Nah, di folder kuliah ini kita bisa isi add file, namanya misal F1 deh, file 1. Nah, size unitnya ini yang akan berapa sih size yang akan dipakainya itu, misal kita 8 deh. Nah, kita bikin lagi add file, bikin F2, size-nya 32. Dan kita lalu add file lagi, misal kita bikin F3, unit, size unitnya 40.
kita update dulu. Nah, ini kan tiap filenya itu ada di inisial blok tertentu ya. Nah, jika kita update, misal kita akan update F2 ya. F2 di update. Misal kita bakalan update size unitnya tuh jadi 30. Coba. Nah, si ini tuh bakal kosong. Dan inisial headnya tetap di sini. Nah, kita coba update di F3 kan awalnya tuh jadi dari 40 dengan inisial bloknya itu 170, kita update jadi 42 deh. Ya, boleh dari 42. Nah, ininya tuh bakalan keisi sama si F3, tapi inisial bloknya itu masih tetap di 170. Jadi di sini tuh masih menjadi inisial blok atau headnya dari file tersebut. Jadi untuk penambahannya yang 2 tadi kan asalnya 40 jadi 42, penambahannya itu bakal geser dari, kan ini inisial bloknya 170, berarti dari 171 bakal geser ke sini, ke yang kosong tadi sebelumnya. Nah, itu untuk link allocation file atau FAT. Nah, kita coba ke indexed allocation triple indirect block. Jadi di index allocation ini bakalan setelah 12 blocks akan membuat indirect block. Nah, kita coba dulu deh bikin folder dulu. Enggak deh. Bikin file, add file F1 misal namanya F1. Nah, karena ini kan kalau per 12 blok itu bakalan ada satu indirect block. Kita coba 13 warnanya ya. Nah, indirect bloknya itu yang ini kayak angka huruf I gitu. Nah, kita coba di update si ininya jadi kan awalnya 13, kita update jadi 33. Nah, setelah 20 blok itu bakalan terjadi 2 indirect block. Kita coba. Nah, betul di sini akan menjadi ada 2 indirect block. Lalu kita coba lagi update, misal ketika kita update lagi setelah 2 indirect block ini bakal jadi pas kita tambah itu jadi 1 indirect block seperti ini. Nah, jadi 1 2 1 gitu ya. Nah, misal kita update lagi, jadi setelah 400 blok si index ini tuh bakal terjadi 3 indirect block setelah 400. Jadi kita coba tambah 460 deh. Nah, di sini bakalan terjadi 3 indirect block tuh. Nah, untuk kita coba update ke berapa ya? 11 lagi deh. 11, terus kita add file lagi F2 ke berapa ya?
F2-nya 50. Nah, ini kan per file ya. Jadi kan ini indirect block yang pertama di file pertama ya ini. Jadi ulang lagi ke indirect block yang pertama di file yang kedua itu. Untuk selebihnya sih masih sama, jadi sama kayak yang link allocation file. Jadi kalau kita update dia akan bakal ngikutin blok yang kosongnya itu. Jadi misalkan kita bikin file lagi deh, coba F3 74 biar beda. Nah, kayak gini kita update yang F2-nya itu dikurangi 2 deh, 48. Nah, ini kan kosong. Kita update yang F3 74 jadi 73, misal 72 deh. Nah, ini tuh bakal pindah geser juga, cuman di sini tuh nggak ada yang namanya initial block kayak di link allocation file. Jadi di sini cuma adanya inner doang. Gitu. Oke, segitu ya. Kita lanjut ke disk management. Nah, kita ke disk management, pilih yang ini. Nah, di disk management ini kita inisialisasi dulu. Yang pertama itu ada silinder. Silindernya itu yang satu bulatan ini. Satu silinder dari satu ini ke bawah itu ke yang paling terkecil itu ada 16 silinder ke bawah. Nah, satu silindernya itu ada 12 sektor. Jadi totalnya itu ada 192 sektor ya. Nah, di disk management ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada first in first out atau FIFO, last in first out LIFO, shortest seek time first STF, scan elevator, circular scan atau C-scan, look, circular look atau C-look. Nah, kita akan coba semuanya. Yang pertama kita bakal coba yang first in first out. Initial headnya tetap aja bikin 1. Kita buat proses atau requestnya itu sektornya sektor 1, lalu bikin sektor 3, 7, 5, 10, 9. Nah, kita bikin sektor 1, 3, 7, 5, 10, 9. Nah, kita coba running ya. Ini timenya kita bikin agak ini biar agak lambat. Kita play. Kita bakal lihat si ininya itu, headnya itu bakal mengelilinginya itu bakal kayak gimana gitu. Play. 9 yang terakhir. Nah, jadi bisa kita lihat ya, si Vivo ini melayani permintaan sesuai kedatangan yang pertama. Jadi yang ditulis pertama, yang proses pertama bakalan yang
di istilahnya tuh dilayani pertama, dilayani lebih dahulu. Di Vivo ini lebih efektif apabila susunannya itu berurutan per sektornya. Jadi kan kalau ini 1, 3, 7. Jadi si headnya ini bakalan ke 1 dulu, 3, ke 7 dulu, baru ke 5, baru ke 10, baru ke 9. Nah, Vivo ini idealnya kalau kita berurutan si sektornya itu dari terkecil ke yang terbesar, atau istilahnya itu ascending. Dari jadi di sini tuh harusnya 1, 3, 5, 7, 9, 10 itu baru lebih efektif buat Vivo. Nah, selanjutnya kita ke yang last in first out. Nah, kalau yang last in first out kita hapus dulu dah ininya. Bikin baru. Kita bikin baru requestnya di sektor 10, lalu di 8, 7, 5, 3, 10, 8, 7, 5, 3, 1. Nah, yang Livo ini tuh sesuai namanya last in first out. Jadi yang terakhir masuk yaitu yang akan pertama kali diproses. Nah, kita coba langsung play. Nah, ini kan yang terakhirnya itu yang dari apa namanya itu sektor 1. Yang terakhir dimasukin. Di si headnya itu bakal berjalan ke 1, 3 berurutan gitu. Nah, Livo ini efektifnya buat yang si sektor yang digunakannya itu descending atau dibilang urutannya terbalik, atau kalau dari angka tuh dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi itu lebih efektif, lebih mudah juga, dan berputarnya itu jadi nggak berulang-ulang gitu. Tuh kayak gitu. Oke, kita lanjut ke apa? Ini ke sorter seek time first. Nah, sesuai namanya sorter seek time first, yaitu bakalan dicari sektornya itu dari yang sektor terkecil atau terpendeknya dulu. Tapi kita ubah dulu ya sektornya. Nah, kita coba untuk sorter seek time first ini headnya di 49. Terus sektornya yang pertama itu 49. Terus sektor apa ya? Sorry. Ini tuh 13.
Terus kita bikin sektor 37. Lalu 85. Lalu bikin 109. Eh. 109. Nah, ini ya. Kita coba di play. Nah, ini tuh bakal si headnya itu bergerak ke yang terpendek terlebih dahulu dari sektornya kan, dari headnya itu. Tadi kan headnya itu di 49, terus ada yang sektor 37. Nah, sektor 37 terlebih dahulu yang akan dilewati menggunakan algoritma STF ini. Ya gitu. Nah, jadi kan kalau ke 85 terlalu jauh ya, ini berarti berapa sektor ya? Kalau ini tuh cuman 37 ke 49 berarti 3 cuman 11. Kalau ke 85 itu cukup jauh ya dari 47. Jadi dia ke 37 dulu, baru ke 13, lalu itu ke 89, lalu ke 109. Nah, sekarang kita coba scan elevator. Kita coba scan elevator. Nah, kalau scan elevator ini head bergerak dari silinder terluar untuk ke dalam, ketika mencapai akhir itu berubah akan kembali ke awal. Jadi si scan elevator itu bakal ke bawah terlebih dahulu. Jadi bergeraknya itu ke bawah, ke sini dulu. Kita coba ya. Nah, headnya tuh bakal ke bawah ke sini dulu, berarti ke 89, lalu ke 109. Nah, ini tuh kalau scan elevator tuh bakal sampai ke sektor terakhir ini, silinder terakhir ini. Lalu kalau udah dari silinder terakhir, bakal maju lagi ke atas gitu. Jadi di scan semua. Hampir sama kayak lift gitu deh. Ya kayak lift di mall gitu. Ke bawah dulu berurutan gitu. Si ininya tuh, jadi dari headnya tuh ke bawah dulu di scan semua, ke atas gitu. Nah, sampai kembali lagi ke headnya itu di 49 gitu. Maka akan berganti si headnya. Oke. Selanjutnya ada circular scan, yaitu kita coba dulu deh. Circular scan atau C-scan. Masih sama ya pakai yang ini. Coba. Nah, si circular scan ini sama aja, hampir sama scan elevator. Perbedaannya ketika mencapai silinder bagian di disk yang akhir, akan bergerak langsung ke awal atau mulai lagi. Jadi akan menangani permintaan dalam arah yang sama, atas ke bawah. Gitu. Jadi kan kalau scan itu dari setelah ke si silinder yang terakhir langsung ke silinder yang ini, yang keduanya ini, kedua terakhir, ketiga terakhir. Nah, kalau si scan ini bakalan dari yang terakhir itu langsung ke atas gitu. Itu kita coba yang look. Masih sama pakai yang ini aja. Kita coba. Oke.
look ini sama ke bawah ya, ke bawah dahulu. Nah, variasi yang look ini meningkatkan penjadwalan scan. Perbedaannya adalah hal itu hanya naik ke permintaan terakhir dan tidak sampai silinder terakhir. Pada saat itu mendeteksi bahwa tidak ada lagi permintaan ke depan, maka perubahan arah. Jadi si look ini dengan metode look ini, kalau si headnya itu udah mencapai ke silinder yang di sektor yang 109, maka dia itu bakal ngedeteksi di sananya ada lagi nggak. Kalau nggak ada, dia akan berputar lagi ke atas gitu. Mirip-mirip si scan, cuman ini lebih efektif ya, nggak terlalu lama nunggu harus sampai ke bawah dulu. Sekarang kita coba yang circular look. Nah, kalau circular look ini termasuk kedua look dan termasuk look dan perbaikan si scan, hanya pergi ke permintaan terakhir dan saat mencapai luar bergerak ke yang pertama dan mulai lagi, selalu melayani permintaan dalam arah yang sama. Ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan simulasi mengenai memory management, file system, dan disk management dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.